saya putus rapid saudara KRMT ya, Roy Suryo ya, saudara Roy Suryo atau Panci ya. Ya, ini hari ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, saya perkenalkan dulu hari ini yang hadir untuk press conference hari ini. Di sebelah kanan saya ada Ketua Umum Pradi Bersatu, Bapak Boy Kanu. Kemudian ada Pak Edi Suhaidi ya dari tim Hukum Merah Putih. Kemudian ada Pak C. Suhadi sebagai Ketua THMP, Tim Hukum Merah Putih. Kemudian ada Bapak Bala Pationa yang tidak asing lagi, Pak Petrus ya. Pak Petrus Bala Pationa ini nggak asing lagi di media. Beliau adalah dari organisasi KAI. Kemudian ada Pak Kunang ya. Pak Kunang juga adalah THMP dan ada Fritz. Seperti biasa ada dari relawan dan beberapa simpatisan. Ya, menanggapi bahwa adanya putusan Prapit hari ini, ya Saudara Roy Suryo jangan senang dulu. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja. Ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan kemenangan telak dari pokok perkara. Ini adalah di mana disampaikan oleh hakim tunggal bahwa sah atau tidak sahnya satu penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Satu tidak sahnya penangkapan memang hari ini kita lihat dia melenggang kangkung. Memang dari media ke media kan ada Roy Suryo nggak ditahan, tangkap ya dia dijemput itu tidak diborgol. Baik-baik yang dia katakan G30 SPK itu tidak nyata. Nah ini juga yang perlu menjadi pertimbangan sebenarnya tadinya. Tapi karena ini sudah selesai, saya anggap bahwa kita harus menghormati putusan Prapit. Terus kemudian ada penggeledahan. Penggeledahan apa yang diambil? Jadi jangan bangga dengan adanya putusan Prapit. Ini bukan menandakan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh teman-teman sebelah, bahwa kemudian termul menangis. Siapa yang menangis? Gak ada yang menangis di sini. Justru kami ya hari ini mengapresiasi Prapit yang sudah ya menerapkan ya modernisasi hukum. Modernisasi hukum itu apa? Yaitu antara KUHP lama transisinya ke KUHP baru. Jadi sebenarnya yang dimenangkan di sini bukan dimenangkan ya. Yang diputuskan di sini adalah ya administrasinya. Jangan bangga saudara. Administrasinya sah atau tidak sah. Ya kan? Nah, itulah yang diputuskan 3 dari 7 permohonannya. Nah, terus bangganya di mana? Kalau dia tidak sah penangkapan, saudara-saudara, berarti dia harus dikeluarkan dari tahanan. Nah, memang gak ditahan kok. Iya kan? Terus masalahnya di mana? Jadi, saya rasa ini adalah jangan lagi nanti kita goreng-goreng lagi, menang. Nah, itu framing. Tetapi apapun itu, putusan Prapit kita hormati bersama. Dan ini kita anggap bagus. Artinya, sah atau tidak sahnya satu administrasi dari kepolisian. Tetapi apakah polisi salah? Tidak. Tidak ada kesalahan polisi di situ. Kenapa saya bilang memang semua administrasi itu harus ada. Nah, kalau itu hakim menilai lain, itu urusan hakim. Tapi sekali lagi kami sampaikan di sini sebagai tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah normatif hukum. Dan kita hormati semua. Bahwa tidak perlu lagi kan mengeluarkan dia dari tahanan kan. Karena memang tidak sah dan tidak ditahan. Jadi tidak perlu dikeluarkan dari tahanan. Memang dia jalan-jalan kan. Nah tetapi kalau mau dicoba silakan monggo ke luar negeri. Ya kan? Monggo silakan ke luar negeri. Kalau bisa. Kan begitu.
Nah, jadi artinya upaya paksa sebahagian, perlu digarisbawahi, sebahagian, bukan menang telak, tidak. Karena tidak menggugurkan pokok perkara. Pokok perkara adalah peristiwanya. Nah, peristiwanya itu tidak gugur, saudara. Ya, tidak gugur. Artinya dia melakukan Prapit kedua di sini tercermin bahwa untuk Prapit kedua saya rasa hal yang sia-sia. Dan ini kita harus betul-betul kawal untuk Prapit yang kedua agar supaya cepat masuk kepada pokok perkara. Jangan-jangan ya kan upaya meninggalkan Dokter Tifa ada. Ya kan begitu ditawarkan nanti diambil di persidangan. Nah, kita lihat saja bahwa ada kewenangan hakim untuk mengembalikan di dalam tahanan. Nah, ini akan kita lakukan nanti. Bahwa siap-siap ya, Mahkamah Agung juga menerima surat dari berbagai organisasi advokat. Ya, itu akan kita minta peninjauan atau tinjauan kembali terkait penahanan Roy Suryo. Karena hari demi hari baru dikabulkan 3 saja, sudah euforianya minta ampun nih. Ini adalah presiden buruk bagi pelanggaran hukum. Pelanggar hukum, bukan pelanggaran hukum, bagi pelanggar hukum. Ya, atau terdakwa atau tersangka, ya, tersangka ataupun terdakwa. Nah, untuk itu mungkin di sini saya sebagai moderator yang akan melimpahkan ke teman-teman dan di sini kita lihat saksikan bahwa ini senior-senior yang duduk ini tertawa mereka semua. Ini apa ini? Opo iki? Yang sebenarnya ya hal ini sudah telat gitu loh untuk diputuskan, telat sekali gitu. Ini sudah masuk pokok perkara dan sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Untuk itu teman-teman, sekarang saya akan berikan kepada ketua tim hukum Merah Putih dulu untuk menyampaikan apa sih kiat-kiat dan apa sih yang akan kita lakukan untuk memerangi seorang pelaku kriminal atau pelaku tindak pidana yang saat ini masih gentayangan di luar sana ya. Waktu dan tempat saya kasih dengan hormat Pak Suhadi dulu. Terima kasih tanggapannya terhadap Prapit. Terima kasih Pak Suhadi. Terima kasih teman-teman. Ini memang berita yang menurut saya cukup agak sedikit ya gimana, sudah terjadi kan. Kita tetap harus menghormati semua produk hukum. Jadi apapun yang sudah diputus dalam Prapit ini kita hormati kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga kita hormati kepada penyidik yang sudah bekerja. Karena jangan salah, persoalan kerja penyidik ini kan bukan berkaitan dengan masalah penangkapan, penggeledahan dan juga penahanan. Tapi proses panjang yang dilakukan selama 1 tahun, ya 1 tahun lebih, ini adalah bentuk apresiasi yang harus kita juga lihat. Karena sampai hari ini, bukan hanya tadi yang sudah diprapit kan, penetapan tersangka itu kan sudah selesai. Bahkan di dalam pokok perkara yang lain, khususnya TIPA, itu sudah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu artinya pekerjaan penyidik itu bukan kemudian menjadi sia-sia, tidak. Ya, kalau memang ada kesalahan dan lain sebagainya, itu juga tidak mencerminkan suatu produk yang sifatnya kontraproduktif dalam artian berkaitan beliau ditahan tidak. Tadi sudah disampaikan, kan tidak ditahan. Beliau ditangkap dan lain sebagainya, kan sudah di luar. Penggeledahan kan juga sudah tidak ada artinya. Jadi artinya dari semua produk hukum yang diputus dalam Prapit tadi, menurut saya hanya bunyi di atas kertas. Karena tidak ada implementasi berkaitan dengan eksekusi. Apa eksekusi di sini? Ya mungkin kalau dia di dalam ya, karena ada perintah tadi misalnya ya, penangkapannya tidak sah, berarti harus dikeluarkan dari tahanan gitu. Ini kan nggak ada. Jadi apa sebetulnya yang dibanggakan? Makanya ke depan kita harus melihat kepada pokok persoalan utama dalam persoalan ini. Pokok persoalan utama itu apa? Yaitu pokok perkara.
Karena Prapit kan bukan pokok perkara. Jadi jangan sampai juga nih masyarakat ternina-bobokan. Wah, kalau Prapit menang berarti Roy Suryo sebentar lagi bebas. Sebentar lagi nggak kena hukum. Nggak seperti itu, ya. Karena Prapit itu bukan pokok perkara. Prapit itu berkaitan dengan administrasi tadi yang sudah dijelaskan, ya. Jadi pokok perkaranya sudah didaftarkan. Kalau nggak salah, perkara TIPA 300, ya, PIT 2026 di PN Jakarta Selatan yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini pun jangan salah nanti, kok pengadilannya di Jakarta Timur? Pengadilan di Jakarta Timur itu perintah dari Mahkamah Agung, ya. Jadi ini clear ya berkaitan dengan masalah ini. Nah, terkait penyangkut masalah perkara Roy, itu sudah terdaftar juga 301 kalau nggak salah ya, gitu. Karena kan hampir bersamaan penyerahan berkas ke sana. Cuma ya perkara Roy tertunda karena ada Prapit. Itu saja yang membedakan dalam persoalan ini. Cuma tadi saya tertarik dengan salah satu item pertimbangan dari pengadilan yang menyatakan pelimpahan berkas itu dinyatakan tidak sah dan harus ditunda dulu. Pengadilan tadi tidak mengabulkan permintaan itu. Artinya pokok perkara yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara ansih diterima dan dibenarkan oleh pengadilan. Ya. Nah, terkait masalah ada informasi katanya ada Prapit kedua dan lain sebagainya. Ini menarik, kita akan bahas. Karena memang dimensi hukum acara yang sekarang ada. Kalau kita melihat dari pasal ya, kalau nggak salah 163 itu kalau nggak salah penetapan tersangka itu pengembangan atau pelebaran dari hukum acara pidana berkaitan dengan Prapit. Karena dia tidak diatur secara khusus. Sebabnya seperti misalnya ya, penangkapan, terus kemudian penahanan, itu spesifik diatur ya secara tegas dalam undang-undang. Tetapi berkaitan dengan masalah penetapan tersangka itu hanya diatur dalam pasal 163 ya, itu pun bagian dari persoalan putusan. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah Prapit, sekali lagi saya katakan, kita apresiasi apa yang sudah dilakukan, ya sudah diputus oleh pengadilan, dan juga kita tetap mengapresiasi pekerjaan penyidik yang sudah begitu lama menyelesaikan persoalan ini dan sampai sekarang sudah menetapkan tersangka dan mungkin sebentar lagi Roy menjadi terdakwa. Ya. Ya. Ya, jadi oleh karena itu, ya teman-teman semua, sekali lagi Prapit bukan akhir dari semua persoalan kasus yang menjerat Roy Suryo dan TIPA, tetapi awal dari persoalan yang memang harus dihadapi dalam persoalan ini. Biasa, kalau yang namanya jagoan, menangnya itu di akhir. Kita berharap seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suwadi. Ya, jadi saya mempertegas lagi bahwa cie ngerasa menang, enak aja, nggak ada itu menang itu ketika pokok perkaranya kamu menangkan, dinyatakan tidak bersalah. Artinya satu perbuatan atau peristiwa itu secara kuat dapat dibuktikan di fakta peradilan, kemudian menjadi hal yang inkrah. Nah, Anda tahu, mungkin saja di dalam pokok perkara nanti teman-teman, saudara-saudara, bahwa dia dimenangkan di putusan pertama, tetapi ada banding di sini, ada kasasi nanti yang akan dihadapi, ya, ada banding, ada kasasi, ada PK, dan ini masih panjang permainan ini, ya kan, jangan cie, nganggap menang, enak aja. Anda sudah melakukan dan peristiwa itu nyata. Anda melakukan fitnah keji itu nyata. Karena kenapa? Jelas hanya dua otoritas yang bisa menjelaskan di hadapan pengadilan nanti, di hadapan hakim yang bertanggung jawab dengan Tuhan adalah universitas dan juga Puslapor Mabes Polri. Jadi
kepolisian secara tidak sah dalam administrasi. Itu yang diawasi oleh peradilan, peradilan. Bukan tidak melakukan tindak pidana. Jadi masyarakat juga kita harus sampaikan bahwa tidak menggugurkan pokok perkara. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Ketua Umum Pradi Bersatu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Sekjen. Teman-teman, pertama saya secara pribadi mengapresiasi putusan pengadilan dari Pengadilan Jakarta Selatan, Hakim Tunggal. Ini hakim yang luar biasa, ini yang objektif. Yang begini yang kita suka ini. Artinya dengan putusan ini menunjukkan pertama bahwa Pak Jokowi tidak ada cawe-cawe. Pak Jokowi tidak intervensi. Ini supaya kita clear ya. Jadi jangan sampai bilang ini itu hakimnya itu dari termol. Justru hakimnya objektif. Itu pertama, saya apresiasi keputusan dari Hakim Tunggal. Yang kedua, saya juga mengapresiasi terhadap tim penasihat hukum dari Roy Suryo yang sudah berjuang sehingga sedikit menghasilkan hasil yang minimum. Saya katakan hasil minimum karena belum maksimal. Ini baru minimum, jadi belum apa-apa. Jangan euforia berlebihan. Karena ntar lagi itu permainan itu begitu. Biasanya kalau permainan itu serunya itu kalau ada kalah menang, tarik ulut sini, sana sono, sini sono, itu baru menarik. Kalau lurus-lurus saja nggak menarik. Jadi menurut saya ini saya terus terang mengapresiasi tim penasihat hukumnya dari Roy Suryo. Yang ketiga, saya menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro ini sebagai warning saja sebetulnya. Putusan ini sebetulnya tidak berdampak kepada siapapun kecuali terhadap internal Polda. Supaya lain kali lebih berhati-hati. Itu seperti kalau anak nakal ditegur kita ya, dijewer telinganya, lain kali jangan gitu ya. Itu aja, itu tujuan dari kemenangan Prapit hari ini. Yang keempat, saya menilai bahwa apa yang diputuskan oleh Hakim Tunggal ini memang bagus sekali, memperlihatkan bahwa hukum di Indonesia ini masih tegak lurus, tidak tajam ke bawah dan tidak tumpul ke atas. Jadi memperlihatkan kepada kita bahwa kita masih punya pengharapan, kita masih punya hakim-hakim yang bagus, yang selama ini kita curigai mereka adalah termul-termul, yang anda juga mungkin yang mencurigai ini hakim-hakim adalah termul. Ternyata hari ini kita buktikan bahwa hakim-hakim ini bukan termul, tapi hakim betul-betul hakim yang bijaksana, yang objektif, yang bisa dapat dipercaya. Oleh karena itu saya berharap dengan Prapit yang kedua ini, seandainya putusan apapun yang akan kita terima nanti, akan diputuskan nanti, jangan bilang termul lagi. Tapi betul-betul ini kita objektif nih. Sebetulnya sejak awal, beberapa saat yang saya sudah bilang tim hukumnya, Rektor ya, itu seharusnya adakan Prapit terhadap penetapan tersangka. Tapi kalian nggak lakukan kan? Itu yang saya kritisi habis-habisan. Saya bilang tim hukumnya itu ngawur, nggak bekerja. Kalau saya jadi prinsipal seperti Roy, saya sudah pecat kalian semua. Ya, karena apa? Karena tidak bekerja maksimal. Baru sekarang, baru pura-pura di pengujuk supaya ngulur-ngulur waktu. Tapi bagus juga, ngulur-ngulur waktu menurut saya bagus juga supaya Pak Jokowi keliling Indonesia dulu lah, santai dulu kemana-mana, ya kan? Tapi pada saatnya nanti, misalnya saat ini Pak Jokowi berada di NTT misalnya, saya orang NTT ya, kebetulan misalnya beliau berada di NTT kemudian harus sidang. Nah itu kalau sudah ada di NTT harus sidang hari ini, terus gimana menurut kalian? Apakah Pak Jokowi harus tinggalkan NTT atau harus terbang ke sini? Menurut saya lebih bijaksana kalau hakim mengatakan bahwa karena Pak Jokowi sedang bertugas di NTT untuk kepentingan masyarakat umum, masyarakat luas, untuk kepentingan bangsa dan negara, maka hakim akan memutuskan untuk sidang secara Zoom. Nah, saya kira ini juga bijaksana, tapi tergantung kita tidak jadi kita tidak menggurui ya, tidak menggurui majelis hakim, tetapi kita berharap juga bahwa Pak Jokowi bisa hadir secara onsite.
Itu sesuai dengan janji beliau bahwa beliau akan hadir di persidangan nanti, memperlihatkan seluruh ijazah yang dimilikinya. Jadi yang tadi saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa mari kita kawal bersama-sama kasus ini. Sebab ini belum apa-apa, ini permainan baru dimulai. Jadi masih ada permainan yang lebih cantik lagi yang akan diperlihatkan oleh para pemain-pemain kita. Kalau dalam dunia sepak bola itu ada Messi, ada Cristiano Ronaldo, ada yang lain-lain. Nah, kita berharap bahwa dalam pertandingan ini akan muncul Messi dan Cristiano Ronaldo. Dua jagoan ini yang akan bertarung, dan kita percaya bahwa hukum ini masih berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Dan saya yakin dan percaya bahwa keputusan yang benar adalah keputusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan diputuskan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketum Pradi Bersatu yang tentu dedikasi dan sepak terjang beliau di dunia hukum itu kita tidak perlu lakukan lagi. Artinya begini teman-teman, hari ini kami yang ada di meja ini adalah penegak hukum yang tidak akan berhenti untuk mengawasi, memantau perkara ini. Karena suka atau tidak senang, kami adalah bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Sehingga sedikit-sedikit ngomongnya legal standing. Disuruh baca 108, hafalnya kasus ini aja. Makanya baca juga tuh. Sebagai penegak hukum turut ambil bagian enggak terhadap tindak pidana yang terjadi masyarakat. Tentunya diaplikasikan dong. Artinya seperti itu. Jadi sesuai tadi saya tegaskan lagi, Pak Ketum menyampaikan bahwa ya menang sedikit. Menang sedikit jangan juga euforianya kayak menang seluruhnya. Sebagian ya. Nah, saat ini ada Bang Petrus Balapationa dari KAI yang juga kami minta untuk berkomentar sebagai penegak hukum. Jangan ditanyain lagi nih Pak Petrus Balapationa, mana legal standingnya? Ntar dia ngamuk, suruh baca KUHP lagi nanti kalian. Silakan, waktu yang tepat saya beri, silakan Bapak. Terima kasih teman-teman. Dalam putusan peradilan yang sama-sama kita dengar, hakim menyatakan penangkapan, penahanan, penggeledahan tidak sah. Hakim dalam pertimbangan mengatakan karena syarat subjektif yang dimiliki polisi, kewenangan untuk bertindak dianggap tidak sah. Itu hanya putusan yang secara hukum tidak berpengaruh apapun terhadap pokok perkara. Kenapa? Karena ketika hakim dalam pertimbangan bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, itu artinya akan segera lanjut ke persidangan pokok perkara di PN Jakarta Timur. Tadi seperti dikatakan Pak Ketua, Pak Suwadi mengatakan mengapa sidang di Jakarta Timur. Walaupun berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Secara undang-undang di KUHP yang baru, yang mengadopsi KUHP lama di pasal 85 dan di KUHP baru pasal 163, pengadilan boleh dipindahkan persidangan ke suatu tempat apabila pengadilan negeri di mana akan dilangsungkan persidangan tidak memungkinkan dalam beberapa hal. Gedungnya tidak siap, keamanan tidak siap. Yang kita lihat di Jakarta Selatan kemungkinan gedungnya, maka Mahkamah Agung memindahkan di Jakarta Timur. Tetapi kembali kepada putusan pra-peradilan Roy Suryo ini, putusan yang tidak memberi dampak apapun terhadap pokok perkara. Kenapa? Karena hakim hanya menyatakan penggeledahan tidak sah. Artinya perbuatan seketika ketika dilakukan penggeledahan di rumah Bapak Roy itu tidak sah. Penangkapan, di mana polisi mengeluarkan surat penangkapan secara administrasi, hakim tunggal menyatakan tidak sah. Tetapi menyangkut pokok perkara yang sekarang sudah di Jakarta Timur, pasti setelah putusan ini, Ketua PN Jakarta Timur akan segera menetapkan hari persidangan. Mungkin juga dari pihak Roy mengatakan, kan sekarang ada pra-peradilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka. Ini pengacaranya dan Roy itu mungkin telat kali. Telatnya kenapa? Penetapan seseorang sebagai tersangka itu harus di awal karena belum ada bukti.
Ini berkas sudah lengkap, baru dinyatakan penetapan tersangka tidak sah. Dalam KUHP teman-teman harus tahu, ketika kami membahas KUHP di DPR dengan Pak Boy dulu, sekarang mengenai alat bukti itu sangat luas, ada 9. Jadi ketika seorang pengacara mempersoalkan penetapan tersangka tidak sah, seharusnya dari awal. Artinya alat buktinya kurang. Dulu di KUHP lama 185 hanya 5 alat bukti. Sementara KUHP yang baru ada 9. Karena kami sama-sama bahas. Pertama, keterangan saksi, ahli, surat, pengamatan hakim, barang bukti, alat bukti elektronik, dan yang paling boleh dikatakan waktu di pembahasan yang paling berbahaya adalah apa saja yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Itu dulu didebatkan. Berarti apa saja boleh dipakai. Maka dalam perkara pidana yang kita akan sidangkan dalam perkara siapapun, kalau bukti-bukti yang disebutkan tadi tidak cukup, hakim, jaksa, pengacara boleh pakai apa saja sebagai alat bukti. Karena itu diatur dalam KUHP di pasal 235 huruf G. Makanya dalam perkara-perkara pidana seperti ini, tergantung hakim, jaksa, pengacara mau menggunakan bukti apa saja. Walaupun secara standar sudah disebutkan ada 8 tadi. Ya, ini ada perluasan alat bukti. Di KUHP lama hanya 5, di KUHP baru ada 8. Dan yang paling boleh dikatakan tanda petik berbahaya, alat bukti yang bunyinya begini, apa saja dapat dipergunakan sebagai alat bukti sepanjang diperoleh tidak melawan hukum. Ini kan karet nih. Bisa ditarik, bisa dibuat apa saja. Tapi itu dulu waktu kita bahas, Pak Boy masih ingat, saya juga waktu yang keberatan, kita tolak itu. Tapi ketika dirumuskan, ternyata itu masih muncul. Teman-teman bisa baca di KUHP 235 itu. Dan sehingga kalau kita katakan Roy Suryo menang perkara, katakanlah bukti-bukti hakim menyatakan tidak sah, jaksa bisa dengan argumentasi mengenai apa saja yang dapat dipergunakan sebagai tersangka. Jadi luas sekali nih. Oleh karena itu putusan pra peradilan yang tanda petik menangnya, boleh saya katakan menangnya banci. Tidak ada dampak apapun. Ya, mau dibilang menang di atas kertas ya juga. Menang di atas kertas, menang banci, menangnya tanggung. Kecuali menang, hakim menyatakan berkas perkara hasil penyidikan itu dianggap tidak sah. Perkara berhenti di situ. Tapi hakim mengatakan berkas perkara lanjut ke pengadilan. Yang tidak sah itu hanya ketika, maaf aja, dia digeledah, diraba-raba, dimasukin ke rumah, dimasuk ke rumahnya. Tidak sah itu perbuatan polisi. Ketika polisi mengeluarkan surat penahanan, surat yang ditandatangani oleh penyidik itu tidak sah. Tapi hasil kerja penyidik yang sekian lama, yang menurut informasi kita lihat bahwa tinggi berkas 1 meter itu dihargai, 1,5 meter itu dihargai oleh hakim bahwa itu sah dan silakan dibuktikan di pengadilan. Jadi singkatnya dia menang tapi tidak menang. Jadi buat apa bersorak-sorai? Buat apa bersorak-sorai? Buat kami hakim itu objektif dan seperti dikatakan oleh rekan Boy tadi bahwa hakimnya objektif dan bukan termul. Jadi jangan dibilang hakimnya termul. Hakimnya lihat tuh, buat pertimbangan bagus sekali. Hanya satu kata kuncinya dia mengatakan syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Karena subjektivitas penyidik bahwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, menurut hakim itu tidak ada. Jadi menang ya orang menang. Oke, sekian. Oke, terima kasih karena beliau juga ikut dalam RDP KUHP yang baru. Jadi ini kunci-kunci semua. Jadi mengerti banget tentang KUHP baru. Tapi tidak dihafal, nggak dihafal. Dibaca, dihafal nggak. Jadi gini, ya kemudian tidak membatalkan, saya pertegas, tidak membatalkan pokok perkara. Bahwa itu betul kata Pak Balapationo bahwa itu tidak membatalkan dan itu banci. Banci ya Pak ya? Banci. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bang Kunang. Gak apa-apa sedikit, Bang Kunang. Oke,
Wasekjen? Pak Ketua sudah? Nah, silakan. Cukup? Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Ketum? Sebelum kita masuk tanya jawab, Pak Suadi, ada? Sebetulnya saya agak sedikit melebar nih terkait masalah Prapit kedua. Tadi menarik sih ada kata-kata yang dikatakan bahwa penyerahan berkas itu tidak dinyatakan tidak sah, itu enggak benar. Tetap berjalan, tetap harus dalam proses persidangan. Nah, yang menarik apa? Informasi yang kita dapat itu akan ada Prapit kedua. Tapi boleh nggak kita sepakati kita bahas sedikit saja? Bisa. Gini, saya melihat pada urgensi Prapit kedua ini tadi juga sudah dimulai ya oleh Pak Petrus Bala ya, yang mengatakan bahwa harusnya kan di awal pada saat penetapan tersangka itu minimal ya sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan itu dilakukan Prapit. Karena kan keberatan dong, dia harusnya dikatakan sebagai tersangka. Tapi hampir 1 tahun ya kalau nggak salah ya. Ini 6 bulan ke depan lah ya. Ini nggak ada reaksi apapun. Berarti kan harusnya ya dia sadar ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ya, ada perbuatan yang memang oh iya benar, saya salah. Apalagi kan kita melihat dalam pelaporan itu bukan hanya yang dilaporkan oleh Pak Jokowi terkait 310, 311 ya, dan juga 27 Undang-Undang ITE, tapi juga ada pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Saya pernah menyampaikan ini pasal temuan yang dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara, dalam memproses perkara laporannya Pak Jokowi. Karena temuan artinya di sini ada laporan yang dilakukan oleh penyidik berkaitan dengan temuan tadi. Nah, kalau melihat dari persoalan-persoalan yang sudah berjalan, kemudian tidak dipersoalkan, harusnya kan gak perlu dilakukan Prapit lagi berkaitan dengan penetapan tersangka. Dia bilang ya itu berkaitan dengan surat perintah yang menjadi objek dari Prapit. Lah, ini bukan perkara tun. Jadi satu surat keputusan, surat perintah itu menjadi objek Prapit, kan jadi lucu. Nah, saya juga jelasin di dalam hukum itu ada di dalam pasal 2 ya Undang-Undang Kehakiman ya tahun 2009 kalau nggak salah ya, itu dikatakan bahwa yang namanya perkara itu harus menganut ajas sederhana, murah dengan biaya ringan ya. Nah, kalau dilihat dari yang dikatakan sederhana ya, oh ya sederhana, cepat dengan biaya ringan. Kalau kita melihat konteks ini ya, melihat kepada juga undang-undang undang-undang kehakiman, ini kan jadi nggak selaras. Karena kenapa? Ya kan mencoba bagaimana mengulur-ulur waktu gitu kan. Loh, kalau memang berkaitan dengan masalah penetapan tersangka itu menjadi persoalan, memang pengadilan itu terus kemudian begitu disidangkan dia 100% divonis. Kan tidak, ada proses pemeriksaan dari pelapor, saksi-saksi, alat bukti dan lain sebagainya. Kenapa dia mesti takut gitu kan? Saya bukan menghalangi dalam persoalan ini. Cuma kalau diukur dari semangat Prapit yang mau dilakukan itu berkaitan dengan surat-surat yang dikeluarkan sebagai produk yang dianggap layak dibawa Prapit,
itu nanti bisa jadi berbahaya. Saya menghitung kalau dia mengatakan bahwa ada surat penangkapan, berarti nanti akan ada surat penyitaan, ada surat yang lain-lain lagi. Jangan-jangan bisa 6 bulan rapi terus ini persoalannya. Oleh karena itu juga kita juga mengimbau kepada Mahkamah Agung, karena ini berkaitan dengan KUHP yang baru, tentunya juga harus ada sikap yang tegas berkaitan dengan masalah prapit ini. Karena begitu wacana prapit kedua mau dijalankan, berarti ada sebuah pendapat, ada pemikiran-pemikiran prapit itu bisa dilakukan berkali-kali gitu ya. Nah, untuk kepentingan ini sekali lagi ya, kita juga berharap bahwa hormati pengadilan ya, apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan prapit pertama itu harusnya menjadi bagian daripada semua kepentingan proses hukum yang terjadi di dalam perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Jadi jangan diambil comot satu, comot lagi satu, comot lagi satu. Ini sampai kapan? Tadi kan ada ajas tuh, ya di dalam pasal 2, ya Undang-Undang Kehakiman tahun 2009 yang mengatakan bahwa perkara itu harus cepat, sederhana, dengan biaya yang ringan. Kalau prapit terus, cepat tidak? Tidak. Sederhana? Tidak. Biayanya ringan? Tidak. Karena kita ini konferensi pers terus berkaitan dengan masalah prapit-prapit yang ada, gitu ya. Jadi sekali lagi ya kita hormati putusan prapit ini merupakan ending dari semua prapit yang ada. Terima kasih. Oke, baik. Ada tambahan lagi dari Pak Petrus, silakan Pak Petrus. Saya mau tambahkan bahwa dalam permohonan Roy Suryo itu salah satu permintaannya meminta supaya ya dakwaan terhadap Roy Suryo di PN Jakarta Timur tidak dibacakan. Ternyata dalam putusan pra peradilan itu hakim menolak. Jadi intinya hanya 3 hal. Jadi permintaan tentang berkas perkara tidak lengkap, jangan dibacakan dakwaan, semua ditolak oleh hakim. Jadi sesudah putusan ini, mari kita sama-sama mengawal pembacaan dakwaan Roy Suryo. Iya, terima kasih Pak Petrus. Nah, ini putusan ini ya adalah kita sama-sama tahu bahwa ini adalah koreksi prosedural ya, atau koreksi administrasi yang bukan pemeriksaan substansial satu perkara. Sekali lagi, highlight teman-teman, ini adalah koreksi ya prosedural, tapi bukan ya koreksi substansi pokok perkara. Terus ada satu lagi nih, ya kan? Ini kan nggak sah nih penangkapan, nggak sah penahanan, ya. Kami sebagai penegak hukum, ya, di dalam KUHP yang baru, maka merupakan tugas kita semua untuk segera menyurati, ya, menyurati Mahkamah Agung agar penangkapan dan penahanan itu menjadi sah. Dengan cara apa? Bermohon kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan penahanan dan ditinjau penahanan yang kemarin. Karena sudah dikoreksi oleh pengadilan, maka pengadilan memiliki hak untuk melakukan penahanan. Nah, sebaiknya memang ditahan oleh pengadilan atau Mahkamah Agung. Nah, jadi siap-siap kami akan juga tetap melakukan surat menyurat dengan mempertimbangkan berbagai hal, tentunya menjadi rahasia kami. Suratnya isinya apa sih? Nah, tentu dengan alasan-alasan hukum yang tepat. Nah, itu juga akan kita layangkan segera, mengingat ada prapit kedua juga. Nah, itu juga akan kita rangkaikan berkaitan dengan prapit yang akan dilakukan, yang saya anggap bahwa sudah tidak relevan. Ya, sudah tidak relevan karena udah telat. Biasanya orang kalau ditetapkan tersangka, pada saat tersangkanya saja itu sudah dilakukan prapit. Tapi itu pertimbangan, silakan monggo untuk kembali pada pengadilan
Negeri Jakarta Selatan. Tapi apapun itu, maka kami akan membuat sah satu penahanan nanti ya. Sabar aja Mas Roy, sabar ya. Kita tetap mengikuti Mas Roy kemanapun Mas Roy pergi. Karena Anda mengikuti Bapak Insinyur Joko Widodo yang merupakan anak bangsa, maka kami juga tidak akan memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk melenggang kemana-mana gentayangan ya. Oke, kita